Setelah beberapa bulan vakum dari dunia perfilman, kali ini saya kembali akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sinkronik atau narkotika jenis baru yang dapat membuat si pemakai berada di ruang waktu yang berbeda. Nah, jika narkotika pada umumnya membuat Anda mengalami halusinasi, gemetaran, bicara nggak jelas, ingin culai mendadak, serta melayang-layang di udara, tetapi sinkronik ini justru membawa Anda melayang menembus ruang dan waktu ke masa lalu yang mengerikan. Penasaran dengan alur ceritanya? Makanya itu langsung saja yuk. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang paramedis di New Orleans bernama Steve dan Dennis. Suatu malam, mereka menangani kasus kecelakaan terhadap seorang bapak dan anak perempuan yang ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai rumah. Dennis menangani seorang bapak-bapak dengan luka tusuk yang menembus sampai ke belakang punggungnya. Sementara Steve menangani anaknya yang pingsan di ruang sebelah. Steve melihat ada suatu tulisan di tembok yang bertuliskan "Waktu itu bohong". Kemudian menemukan sebuah pedang dengan model begitu kuno yang digunakan untuk melukai si korban. Steve juga menemukan sebuah koin kuno di sekitar lantai korban pria yang tergeletak. Diduga para korban mengalami overdosis karena memakai obat-obat terlarang jenis baru. Steve dan Dennis kembali mendapat panggilan ke serangkaian kecelakaan aneh dan mengerikan yang belakangan ini terjadi. Kecelakaan kali ini, mereka mendapat kasus kebakaran. Mereka menangani mayat seorang yang hangus terbakar yang terjadi di salah satu wahana hiburan. Salah satu petugas bilang mayat tersebut ditemukan dalam kondisi pingsan dengan rokok di mulutnya atau pembakaran manusia secara spontan. Kemungkinan overdosis gara-gara mengonsumsi obat-obat terlarang yang sama seperti korban pertama di awal tadi. Lagi-lagi ditemukan sinkronik di setiap kejadian kecelakaan. Selain itu, di sebelah mayat tersebut ditemukan sebuah genggang pintu kuno. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap mereka? Kenapa selalu ditemukan benda-benda yang tampak bukan berasal dari masa sekarang? Penasaran? Sabar, nanti juga akan terjawab. Lanjut. Kemudian mereka mendapat panggilan lagi. Kasus kali ini seorang wanita yang terkena bisa seekor ular di kamar hotel. Setelah diselidiki, kemungkinan jenis ular yang telah menggigit wanita itu adalah ular dari punggung berlian timur, dan jenis ular tersebut tidak pernah terlihat di daerah mereka. Wanita itu juga dengan kondisi kebingungan. Nampaknya di hotel tersebut dia bersama dengan kekasihnya yang tiba-tiba hilang dan tak ditemukan di kamar hotel. Bukan hanya itu saja, lagi-lagi ditemukan sinkronik di sebelah wanita tersebut. Dennis mencoba mencari keberadaan kekasih wanita itu, dan ketika Dennis menuju lift di hotel tersebut rusak. Berdasarkan dari pemilik hotel lift tersebut rusak karena terjadi benturan keras yang membuat sensor lift rusak. Setelah dibuka paksa secara manual, Dennis menemukan kekasih dari wanita tersebut dengan keadaan tewas digigit ular. Di beberapa hari kemudian, Steve memeriksa kondisinya ke dokter pribadi yang menangani Steve. Setelah usai diperiksa, dokter itu menyatakan kondisi seputaran otak Steve ada tumor di daerah tersebut dan biasanya terletak di dalam, tapi milik Steve ini berada di atas seperti tutup soda, dan dokter belum pernah melihat hal seperti itu. Dokter juga bilang ke Steve bahwa tumor jenis ini tidak bisa dioperasi dan hanya bisa menggunakan pengobatan alternatif seperti terapi radiasi. Steve bisa saja bertahan dalam waktu 1 minggu atau bahkan 60 tahun karena kondisi kelenjar yang dimiliki Steve, dan dokter harus mempelajari lebih lanjut. Tapi untuk lebih spesifiknya, Steve hanya mampu bertahan hingga 6 minggu ke depan jika tidak segera ditangani menurut sang dokter. What? No.
Adegan berlanjut ke Dennis dan Steve. Mereka mendapat panggilan terkait kasus kecelakaan lagi. Sesampai di tempat kejadian, mereka menemukan remaja yang tergeletak overdosis di lantai. Steve naik ke balkon lantai atas dan terdapat remaja yang lain juga tergeletak di lantai. Dan satu remaja putri yang sedang duduk dengan lemah di kursi. Steve pun bertanya, apakah ada orang lagi yang membutuhkan pertolongan? Dan remaja itu menyebutkan nama Brianna yang merupakan anak dari Dennis. Steve bertanya di mana Brianna dan apa yang dia pakai. Remaja itu memberitahu kalau Brianna menghilang setelah menggunakan sinkronik ketika ia sedang duduk di kursi yang ditunjukkan remaja tersebut. Tentu saja Dennis dan Steve kaget mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, Steve mendatangi sebuah toko di mana Brianna dan kawan-kawannya membeli sinkronik. Karena takut ada korban lagi, Steve pun memborong semua obat-obatannya. How many? All of them. Setelah itu, Steve keluar dari toko. Kemudian, seorang pria yang berada di dalam toko menghampiri Steve. Ia ingin membeli semua sinkronik yang telah diborong Steve dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tentu saja, Steve menolaknya dan pergi meninggalkan pria tersebut. Di tempat lain, Dennis dan istrinya mencetak sebuah poster tentang berita kehilangan putrinya Brianna. Mereka menghubungi perusahaan ponsel untuk menghubungi ponsel milik Brianna. Mereka juga menghubungi teman sekelas Brianna dan melakukan berbagai cara agar Brianna dapat ditemukan. Steve yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar suara aneh-aneh berasal dari rumahnya. Steve memeriksa asal suara itu dan mengarah ke lemari pakaian Steve. Oh shit! Yo, what? My name is Dr. Kermani. Come out of there. Lalu Steve membuka lemarinya dan menemukan pria tadi yang ada di toko ingin membeli semua sinkronik milik Steve. Pria itu bernama Dr. Kermani, ahli kimia yang menciptakan sinkronik. Steve meminta Dr. Kermani untuk menjelaskan tujuannya. Dr. Kermani menjelaskan bahwa sinkronik adalah obat sintetis, obat jenis baru, memang mirip seperti obat terlarang, tapi molekulnya berbeda yang biasa menjadikan legal. Namun, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menindak keras setiap varian. Karena itu mereka bergegas menjual sinkronik di pasaran. Obat yang seharusnya menghasilkan halusinasi biasa merupakan hasil percobaan sekuntum bunga yang hanya tumbuh di daerah terpencil di Gurun California, justru memiliki efek di luar dugaan. Sinkronik dapat menghancurkan sistem kelenjar pineal sehingga orang yang mengkonsumsinya mengalami atau dibawa untuk menjelajah waktu yang berbeda, tapi bukan secara linear atau langsung, melainkan satu persatu ke dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sering dialami. Jadi intinya, orang yang mengkonsumsi sinkronik, mereka akan dibawa ke masa lampau. Jika orang dewasa yang mengkonsumsinya, maka dipastikan tidak akan kembali lagi karena sistem pineal yang mengeras. Usut punya usut, ternyata dokter ini hanya ingin mengambil semua sinkronik yang terjual bebas karena melihat efek yang berbahaya dan ingin memusnahkannya. Steve tentu tidak percaya begitu saja. Steve mengatakan jika ia telah menghancurkan semua sinkronik yang telah ia miliki dan menyuruh Dr. Kermani agar segera pergi. Wednesday night after taking bath salts, so the deputies were injured. Details on what unfolded this morning. Karena penasaran dengan apa yang dikatakan Dr. Kermani tadi, Steve pun mencoba mengkonsumsinya, namun belum terlihat efek yang diakibatkan oleh obat sinkronik. Dan beberapa saat setelah itu, Steve baru merasakan sesuatu terjadi. Ia mulai melihat hal aneh di dalam rumahnya, di mana ruangan tersebut berubah menjadi rawa. Steve berada di suatu tempat yang tidak ia ketahui. Karena belum yakin apakah ini hanya halusinasinya saja, Steve memeriksa apakah semua asli atau bukan. Namun tiba-tiba ada orang berpakaian kuno seperti pada zaman peperangan yang menyerang Steve. Orang itu mengira jika Steve adalah hantu.
karena ketika orang itu mengarahkan pedangnya ke Steve, seketika Steve kembali ke masanya tepat di kursi sebelumnya. Dan Steve melihat sayatan pedang di karpetnya. Sangat jelas jika hal yang dialami Steve bukanlah sekedar halusinasi biasa. Untuk membuktikannya, Steve melakukan eksperimen. Ia merekam dirinya sendiri dan mengatakan ia akan melakukan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menunjukkan sinkronik dan berkata jika pil ini adalah pil perjalanan waktu. Pil ini memungkinkan kita kembali ke masa lalu selama 7 menit, dan ia mengkonsumsi sinkronik itu lagi. Tujuan eksperimen ini untuk menemukan Brianna dan bisa membawanya kembali. Dan setelah itu efek sinkronik mulai terlihat. Tubuh Steve secara perlahan menghilang. Steve berada di daerah bersalju yang sangat dingin. Dari kejauhan, Steve melihat seseorang membawa sebuah tombak. Setelah 7 menit, Steve kembali ke masanya dengan kondisi kedinginan. Jadi singkatnya, anggap saja satu ruangan di rumah Steve adalah geografis di mana setiap sudutnya merupakan tempat yang berbeda. Bergeser sedikit saja dari posisi awal, maka kita akan dibawa ke tempat yang lain dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali hanya sekitar 7 menit. Satu hal lagi, jika ingin kembali ke masa sekarang, kita harus berada di tempat awal kita pergi ke masa lalu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Steve bisa bolak-balik ke masa lalu? Jawabannya ialah karena penyakit tumor otak, yang dimana kelenjar pineal Steve seperti remaja. Ketika seorang remaja mengkonsumsi sinkronik, mereka bisa kembali ke masa depan karena kelenjar pineal mereka belum mengeras. Selanjutnya, Steve memberikan tanda untuk setiap tempat yang sudah ia kunjungi di ruangan tersebut, mulai dari sofa yang merupakan suatu rawa dan lantai dekat lemari pakaian yang merupakan tempat bersalju. Kemudian Steve kembali ke tempat bersalju, namun kali ini dengan perlengkapan yang sudah disiapkan guna menghindari hal-hal yang mengencorotkan. Setelah tiba di tempat bersalju, ia melihat seekor mamut. Ia ternyata dibawa ke zaman es dan juga bertemu dengan orang di masa zaman es tersebut berdiri di hadapannya. Orang itu mengarahkan tombak ke Steve. Steve mencoba membangun kepercayaan kepada orang tersebut, dan pada akhirnya mereka saling duduk dan menghangatkan badan dengan api unggun yang dibuat Steve. Tidak lama kemudian Steve kembali ke masanya. Steve pun bingung mempertanyakan bagaimana bisa Brianna terjebak di masa lalu, padahal sinkronik merupakan sebuah pintu 2 arah.